Kami mohon jemaat untuk bersama-sama berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus? Demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, silakan duduk. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Bundle of Love, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Mari kita menyanyikan Hitung Jemaat 81 ayat 1 dan 2 dan 3. Datanglah Immanuel.
Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Saya akan memberikan waktu untuk jemaat sekalian berdoa secara pribadi. Lalu kita akan lanjutkan dengan berbalasan. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu, ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh ke dalam kehancuran. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami menyanyikan TKJ 40 ayat 1 dan 2. Jemaat kami persilahkan berdiri. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua
Demikian, pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh Sang Immanuel datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Kita menyanyikan dari KJ 81 ayat 4 dan 5. Datanglah Immanuel. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, berilah Roh Kudus menolong kami di dalam memahami firman-Mu, dan Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman. Kami berdoa dalam nyanyian, "Isilah mataku dengan citra salib-Mu." Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 19 sampai 26. Mazmur 89 ayat 1. Nyanyian pengajaran Etan, orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat 19. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan,
dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Allah dalam hidupnya. Salam sejahtera, semoga kita semakin patuh dalam melakukan kehendak Tuhan. Seperti Raja Daud yang patuh pada perintah Tuhan. Maka Tuhan memelihara, memberkati kerajaannya menjadi besar. Jadi kalau meneruskan tahta Daud berarti meneruskan ketaatan, kepatuhan kepada Allah.
Dalam menanti kedatangan Yesus, berarti kita menanti raja penerus tahta Daud itu. Kita bersukacita menyambut raja yang membawa keadilan. Kita bersukacita menanti raja yang membawa damai, membawa sejahtera, membawa keamanan, kebaikan, penuh kasih. Sama seperti masa pilkada sekarang, ya, pemimpin yang membawa kedamaian, keadilan, itu akan disambut dengan sukacita. Tapi kalau pemimpin yang tidak menjanjikan kedamaian, keadilan, orang sering menjadi apatis untuk mencari, menanti seorang raja. Kita menanti Yesus yang akan datang memenuhi kerajaan Allah secara penuh pada akhir zaman nanti. Disitulah akan muncul, akan dirasakan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi semua orang, mau kaya maupun miskin. Dan inilah yang membuat kita berbahagia menantikan kedatangan Yesus. Minggu Advent keempat ini memang penekanan kepada perdamaian, ya, kemuliaan Allah yang membawa damai. Dan kita bersukacita menyambutnya. Kita tahu bahwa di dalam Lukas pasal 1 ayat 32 dikatakan bahwa Yesus akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhur. Ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Ini juga dinyatakan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi nubuat tentang Yesus menjadi raja sudah dinyatakan jauh-jauh hari dalam perjanjian lama. Dan sekarang dimulai penggenapannya. Janji Tuhan itu tidak pernah palsu, pasti. Tuhan menepati janjinya akan ada raja. Tapi rajanya berbeda dengan Raja Daud. Memang Daud adalah raja yang ideal, ya, dan diakui di dalam 3 kitab suci, ya, di agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Daud diakui penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Dia memiliki kekuatan, keberanian melawan musuh. Dia sangat dekat dengan Allah. Daud, tokoh yang terpenting bagi orang Yahudi. Dia teladan, prajurit yang tangguh, penyembah Allah yang taat. Dan dia mengatur pemerintahan dengan baik. Dan orang Yahudi punya pengharapan Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Nah, dalam Lukas ini dijelaskanlah harapan Mesias bagi orang Yahudi itu ada dalam Yesus. Karena itulah dikatakan Yesus penerus tahta Daud. Dan kalau Daud membawa bahagia rakyatnya, Yesus juga akan membawa bahagia orang-orang yang menjadi warga kerajaan Allah. Membuat warga kerajaan Allah itu menjadi taat kepada Allah. Tidak ada kejahatan. Semuanya diperlakukan dengan keadilan. Nah, inilah yang kita harapkan, kepemimpinan Raja Yesus yang sungguh mulia itu juga menjadi contoh teladan bagi kehidupan di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana cara Allah memilih, menetapkan Yesus sebagai Raja, penerus tahta Daud? Nah, ini memang dengan cara yang ajaib
dengan cara yang luar biasa, yaitu melalui firman Allah menjadi manusia. Artinya, Yesus itu lebih taat kepada kehendak Allah dibandingkan kepada Daud. Yesus itu berani melawan godaan iblis dan dia menang. Sementara Daud pernah kalah terhadap godaan iblis. Jadi yang disebut dengan penerus tahta Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bukan yang diinginkan oleh manusia. Bukan yang diinginkan oleh pemimpin Yahudi. Allah lah yang memilih Yesus sebagai raja. Sama seperti Allah memilih Daud. Tapi Allah dalam memilih tidak melihat penampilan luar. Allah hanya melihat hati orang yang dipilihnya. Daud juga seperti itu. Bukan tampang atau gaya yang berbadan besar, tapi hatinya. Padahal Daud badannya lebih kecil daripada saudara-saudaranya. Nah, inilah ketika pilihan Allah kepada Yesus inilah yang membuat betapa luar biasanya kuasa Yesus. Jadi kuasa Yesus itu sama dengan kuasa Allah. Allah hadir dan tinggal bersama-sama dan akan menjaga seluruh manusia, menyelamatkan manusia. Tapi orang Yahudi ini menolak Yesus sebagai raja. Karena itulah disalibkan Yesus. Ya. Mereka tidak taat kepada janji atau nubuat Tuhan. Mereka punya pikiran sendiri tentang raja itu, tentang Mesias itu. Dan akibatnya ada hukuman. Ya. Hukuman dari Allah. Pada tahun 70, artinya setelah Yesus meninggal dan bangkit naik ke surga, beberapa tahun, sekitar tahun 70, Yerusalem itu dan bait Allah dihancurkan oleh pasukan Romawi. Banyak orang meninggal karena kelaparan dan perang. Karena tentara Romawi menjaga dan tidak ada yang keluar. Mereka ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan harus pergi ke gunung-gunung ketika pasukan Romawi mengepung. Tapi mereka malah banyak yang bergantung kepada bait Allah. Tinggal di kota tidak pergi. Dan akhirnya banyak yang meninggal. Nah inilah kehancuran Yerusalem. Runtuhnya bait Allah yang sudah membuat penulis Lukas itu menceritakan bagaimana bangsa Yahudi itu yang menolak Injil, yang menolak Yesus mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi dijelaskan oleh Lukas bahwa kerajaan Allah itu tidak akan mengganggu kedudukan kaisar. Oleh sebab itu ajaran dari Yesus tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Romawi. Kalau orang Zelot atau orang-orang Yahudi tertentu, mereka melawan pasukan Romawi. Akhirnya itu dikalahkan mereka. Nah, cara-cara membangun kerajaan Allah, kerajaan Israel itu dengan cara-cara Zelot itu membahayakan. Dan itu tidak dipakai oleh Yesus. Dan Yesus sudah memberi contoh. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan, untuk membentuk kerajaan Allah. Nah inilah yang tidak ditiru oleh bangsa Yahudi. Akibatnya mereka dihukum. Yesus sudah menjelaskan kerajaan Israel yang baru, kerajaan Allah itu bukan kerajaan seperti kerajaan Romawi. Nah, banyak orang menanti-nanti kerajaan Allah, akhirnya mereka letih lesu iman mereka. Dan mereka berpikir-pikir ya, kapan lagi Yesus yang dari surga itu datang lagi. Ada yang letih lesu imannya. Makanya Lukas mengatakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Maka kita mempersiapkan diri. Tapi sekali lagi dijelaskan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah dengan peperangan. Bukan dengan kekuatan fisik manusia.
tapi merebut hati semua manusia. Bagaimana merebutnya? Melalui penebusan dosa, melalui penyesalan dosa dan pengampunan dosa. Merebut dengan penuh kasih, dengan berjuang untuk keadilan, mengasihi yang lemah, mengasihi yang tertindas, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kerajaan Allah itu adalah merangkul orang-orang yang kurang dihargai, baik orang yang berdosa, dan semua yang Yesus lakukan itulah tanda-tanda bagaimana membangun sebuah kerajaan Allah. Yesus baik kepada semua orang, pada penjahat yang bertobat seperti Paulus. Yesus terus mencari, merangkul, merebut hati manusia. Dan kalau zaman Daud, kerajaan Israel itu hanya terbatas suku Israel. Tapi kalau kerajaan Allah yang Yesus adalah rajanya, semua orang, mau berbeda suku, berbeda agama, wanita, laki-laki, orang yang berdosa, orang yang suci, bangsa A, bangsa B, yang kaya dan miskin, orang sakit dan orang yang sehat, orang yang terhormat dan orang yang terhina, itu diajak, diundang, dirangkul oleh Kristus. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Inilah yang dinantikan kerajaan Allah itu dengan Yesus sebagai raja yang merupakan lanjutan dari tahta Daud. Nah, itu dijanjikan pada saat malaikat itu bertemu dengan Maria. Jadi belum lahir, tapi sudah dinubuatkan, sudah dijelaskan bahwa Yesus itu akan menjadi besar, akan menjadi raja yang selama-lamanya tidak akan hancur kerajaannya. Dan cara Allah membangun atau melahirkan Kristus tidak sama dengan cara Daud, tidak sama dengan cara raja-raja yang biasa. Kalau Raja Daud itu adalah karena hasil hubungan seksual suami istri, Daud lahir. Tapi Yesus lahir bukan karena hubungan seksual dari Maria atau Yusuf. Dan juga tidak seperti cerita-cerita di dewa-dewa yang melakukan hubungan seksual dengan manusia, maka menghasilkan manusia setengah dewa. Bukan. Allah itu bukan manusia. Dan tidak ada kelaminnya. Jadi kelahiran Yesus itu adalah dari Roh Kudus yang masuk dalam diri Maria. Jadi inilah keajaiban. Tanpa hubungan seksual, Yesus dibentuk melalui Roh Kudus. Nah, saudara, siapa yang mengangkat Yesus menjadi raja? Bukan dirinya. Bukan Maria dan Yusuf. Bukan orang-orang yang murid-muridnya. Bukan. Yang mengangkat Yesus menjadi raja adalah Allah sendiri. Kuasa dari sorga, itulah yang mengangkatnya. Kalau kaisar bisa dia mengatakan berjuang dia dan dia mengangkat dirinya sendiri kalau dia menang. Bedalah kaisar dengan Raja Yesus. Dia diangkat oleh Allah. Oleh sebab itu, kekuatan dari Yesus sangat luar biasa. Kekuatannya adalah untuk menghasilkan kebaikan, kebenaran, kedamaian. Kaisar yang ada pada masa tahun 70-an, tidak ada yang bisa membawa keadilan, kebenaran, kedamaian. Karena memang nggak ada kekuatannya. Mereka hanya mampu berperang, mampu melakukan sesuai dengan pikiran dan hukum-hukum mereka. Yesus diangkat oleh Allah dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman Tuhan,
Yesus mampu melepaskan manusia dari dosa. Dia menjadi raja yang kekal untuk menebus, melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Dan inilah yang membuat Maria tentu bersukacita. Dan itu disampaikan, walaupun pertamanya Maria itu terkejut karena malaikat mengatakan, bersukacitalah, salam, bersukacitalah, engkau yang dianugerahi Tuhan. Artinya Tuhan selalu menyertai engkau. Jadi terkejutnya Maria itu karena memang dia adalah manusia yang biasa dan berhadapan dengan malaikat yang kudus. Allah menjumpai Maria yang berdosa. Allah menjumpai karena Allah sangat mengasihi Maria. Dan Allah mengharapkan Maria taat kepada perintahnya. Seperti memberi nama Yesus untuk terus menjadi istri bagi Yusuf. Dan nama itu bukan karangan Maria. Nama itu dari Allah sendiri. Nah, Allah lah yang akan membentuk kerajaan, membuat dia menjadi besar. Apa yang dilakukan Allah terhadap Maria itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tidak masuk akal. Karena itulah Maria mengatakan, saya menyerahkan. Apa yang Tuhan katakan itu saya tunduk. Saya mempercayai. Saya berserah. Jadilah kehendak Tuhan. Nah, kalau orang seperti Maria ini mendengar firman Tuhan, kemudian dia mengatakan, dengan rendah hati saya mempercayai firman Tuhan. Saya serahkan rencana Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, apapun rencana Tuhan, saya akan ikuti. Dan selalu ada kata, jadilah kehendakmu. Demikian juga dalam doa kita. Kalau kita hanya keinginan kita yang kita ikuti, maka doa itu kita garis bawahi di bawahnya, jadilah kehendak saya. Tapi orang yang rendah hati, yang mau taat, yang mau percaya kepada Allah, dia akan mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Nah, inilah yang membuat Maria ini taat sekali, merendahkan diri. Maria adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia juga orang yang berdosa, butuh penebusan dosa. Dan Maria bahkan dalam pertemuannya dengan Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan seperti Daud, ketika orang itu taat, maka dia akan diberkati. Anaknya menjadi diberkati. Yesus menjadi orang yang sangat besar. Nah, saudara, di dalam masa Advent ini yang kita tekankan dari tahta Daud, penerus tahta Daud adalah bagaimana kita berlaku seperti Daud dan juga seperti Yesus yang taat kepada Allah, mempunyai sikap. Dan sikap taat itu kita belajar juga dari Maria. Mungkin sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita, tidak bisa masuk pikiran kita. Ini banyak masalah dalam hidup kita tidak bisa masuk dalam pikiran kita. Tapi ada cara Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman-Nya yang membuat kita dapat menerima rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu kita bisa terima. Nah, ketika Maria diberitahukan tentang kelahiran Yesus dan bahwa nanti Yesus itu akan menjadi raja, maka Maria ini sangat memuliakan Allah. Di Lukas pasal berikutnya ada nyanyian Maria yang mengatakan betapa mulianya. Maria menyanyi dengan hatinya. Dia yakin bahwa rencana Allah adalah rencana yang paling baik dalam menyelamatkan manusia. Dan Yesus yang sangat berkuasa itu akan mampu untuk mengalahkan kuasa dosa. Dan orang yang percaya kepada Yesus juga akan mampu mengalahkan kuasa dosa.
Nyanyian Maria inilah yang perlu kita nyanyikan juga. Kita harus seperti Maria. Kita adalah orang yang diberkati, orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita adalah orang yang diselamatkan. Kita adalah orang yang menyambut Yesus sebagai Raja kita. Raja yang sangat berkuasa, lebih berkuasa daripada Daud. Lebih hebat di dalam membangun kedamaian dan keadilan. Semakin kita bersikap seperti Maria, jadilah kehendak-Mu, maka Tuhan akan terus membuat kehidupan kita menjadi selalu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan inilah yang membuat kita selalu merasakan damai. Yakin Tuhan akan menghapuskan dosa kita, memperbaharui kita. Itulah yang membuat kita damai. Dalam masa Advent keempat ini, kita menantikan Yesus Raja itu, penerus tahta Daud itu, agar menyelamatkan kita, memberi kita masuk dalam kerajaan Allah yang penuh keadilan dan kedamaian tersebut. Dan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus selama di dunia ini, yaitu merangkul hati manusia. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan gaya kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi bagaimana firman Tuhan itu masuk dan merangkul hati setiap orang. Dan orang makin memuliakan Tuhan. Orang semakin merasakan dekat dengan Tuhan. Merasakan karunia Tuhan. Merasakan kasih Allah. Biarlah melalui masa Advent ini, sambil menanti, kita terus meyakinkan orang bahwa Yesus itu adalah Raja dalam hidup kita. Yang akan menyelamatkan kita melawan semua musuh atau penggoda dan memberikan damai dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami percaya pada masa Minggu Advent keempat ini, kami terus menanti kedatangan Yesus sebagai Raja yang luar biasa, Anak Allah yang maha tinggi, yang mewarisi tahta Daud, yang akan menegakkan kerajaan Allah dalam keadilan, kedamaian, di dalam kesejahteraan. Dan biarlah ya Tuhan, cara kerja Yesus membangun kerajaan Allah kami tiru dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami merangkul hati sebanyak mungkin orang melalui kasih kepedulian kami, melalui tindakan-tindakan keadilan perdamaian kami lakukan. Namun yang paling utama adalah sikap kami terhadap firman-Mu
biarlah kami belajar seperti sikap Maria yang rendah hati, yang mau mengatakan jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami, dan bersukacita menyambut seorang raja yang besar yang menyelamatkan hidup kami, yang melawan semua kuasa-kuasa musuh-musuh yang bisa merusak iman kami. Kami menyambut Raja kami, Yesus Kristus, yang akan datang pada saatnya, pada akhir zaman. Berkati kami ya Tuhan dalam proses menanti ini. Biarlah kami terus bersukacita, merasakan damai dan membawa perdamaian di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah setiap anggota jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang penuh damai, penuh dengan keadilan dan penuh dengan kepedulian. Demikian juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, yang lemah, yang terbaring di rumah sakit, yang sulit dalam melakukan kegiatan mereka. Engkau hadir untuk menolong, menopang, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan. Demikian juga untuk anak-anak yang belajar di rumah dari STK, SD sampai yang kuliah. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka. Biarlah Tuhan menjadi raja dalam hati mereka, yang membuat mereka damai dalam proses belajar mereka, membuat mereka bertanggung jawab dalam tugas belajar mereka. Demikian juga untuk anggota jemaat-Mu ya Tuhan, yang mencari pekerjaan, yang sedang berusaha melakukan usaha-usaha bisnisnya. Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu, agar mereka juga merasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan membuat mereka terus taat kepada kehendak Tuhan, dan selalu mengatakan jadilah kehendak Tuhan, karena Tuhan selalu melakukan hal-hal yang di luar dugaan kami, untuk menolong kami, untuk memperbaharui kami, untuk membangun semangat hidup kami, terutama menghadapi masa pandemi ini dan segala kesulitan yang ada di sekitar kami. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh anggota jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberkati, memberikan kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam mereka melakukan tugas-tugas di rumah. Demikian juga dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Demikian juga Tuhan berkati semua persiapan yang dilakukan oleh majelis jemaat di dalam kegiatan Natal, dalam kegiatan-kegiatan di gereja ini. Semuanya ya Tuhan membuat kami semakin kuat, semakin berpengharapan menanti Yesus penerus dari tahta Daud ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang terus mengatasi COVID-19 ini. Berkati upaya pemerintah kami, baik di pusat, di daerah, di dalam menangani COVID ini, agar protokol kesehatan sungguh-sungguh dilakukan dengan baik. Demikian juga masyarakat semakin sadar ya Tuhan, untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Kami percaya 3 hal ini jika dilakukan dengan tekun dan ketat akan mengurangi, akan mencegah penularannya. Demikian ya Tuhan, berkati para dokter, para perawat, semua yang ada menangani, relawan, badan-badan yang menangani COVID ini. Tuhan juga berkati, berikan hikmat bagi mereka di dalam melaksanakan tugas mereka. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, upaya dari pemerintah kami ini untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah semakin hari semakin bisa melakukan usaha-usaha bisnis, menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan baik, sehingga banyak orang bisa bekerja, banyak usaha-usaha semakin berkembang. Berkatilah ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan
dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayan kasih ini. Marilah kita menyanyikan pujian persembahan dari KJ 286 ayat 1 sampai dengan 3. Bumi dan langit pujilah. Jemaat, kami persilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat serta kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk kami mengucap syukur berupa persembahan. Mohon ampun Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami sehingga boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami dimanapun kami boleh berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Raja
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk mendapat berkat dari Tuhan dalam tugas di ladang dunia. Maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.